Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Para malaikat Tuhan ada di tempat ini, menyaksikan setiap firman yang akan disampaikan. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka di dalam kitab Injil Yohanes. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, mari kita buka Injil Yohanes pasal 15. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang tidak membawa bisa melihat di layar LCD. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama dengan bersuara 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya hormati, tema khotbah kita pagi ini adalah hidup yang berbuah. Bagian Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8 ini adalah khotbah perpisahan dari Kristus. Ini rangkaian khotbah perpisahan dari Kristus sebelum mengalami dipisahkan dengan para murid, lalu harus naik ke atas kayu salib. Jadi Kristus tidak lama lagi akan meninggalkan murid-muridnya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus mengingatkan para murid. Untuk apa? Supaya tetap di dalam iman, tetap tinggal di dalam Yesus, memiliki persekutuan pribadi dengan Yesus. Apapun yang akan terjadi, tidak lama lagi Kristus akan meninggalkan mereka, akan dipisahkan sedemikian rupa. Dan Kristus tahu bahwa iman para murid akan digoncangkan. Karena itu Yohanes 15 ini ayat 1 sampai yang ke-8 dan ayat selanjutnya, Yesus mengingatkan para murid seperti Yesus mengingatkan para murid pagi ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang mengingatkan saya. Tuhan Yesus sedang mengingatkan jemaat yang hadir. Jangan meninggalkan Kristus. Makanya diulang berkali-kali, harus tetap tinggal.
Jangan meninggalkan Kristus di sini. Semua pengajaran yang Yesus sudah ajarkan itu akhirnya ditinggalkan, dan para murid akan kembali di dalam pengajaran Taurat, pengajaran perjanjian lama. Makanya Yesus berkata, jangan meninggalkan aku, jangan meninggalkan segala dan semua pengajaran yang aku sudah sampaikan kepadamu. Dan berikutnya, jangan meninggalkan Kristus itu berarti jangan meninggalkan pelayanan. Para murid sudah dipanggil, diberi hak, diberi tugas, tanggung jawab sebagai rasul. Karena itu jangan meninggalkan panggilanmu. Jangan mundur dari tanggung jawab sebagai rasul. Dan lewat Yohanes 15, Kristus juga hendak menyampaikan kepada para murid pada waktu itu dan kepada saudara dan saya, kalau para murid waktu itu sebagai rasul, tapi Bapak Ibu dan saya hari ini sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah, sebagai sahabat-sahabat Allah. Maka Kristus juga mengingatkan para murid jangan meninggalkan hubungan kekeluargaan. Mereka tadinya di dalam sebuah kesatuan, mereka tadinya di dalam sebuah persatuan, mereka saling menguatkan, mereka saling mengasihi. Dan Kristus mengingatkan mereka, kalau sampai nanti mereka terpisah sementara waktu, karena Kristus harus menyelesaikan misi dan tugasnya, jangan kehilangan kasih. Jangan hidup tercerai-berai dan tidak ada persatuan. Saudara, Yohanes 15 ini firman yang sering kita dengar, sering dikhotbahkan. Tapi saya sungguh-sungguh diberkati ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Kristus dengan kerendahan hatinya berkata apa? Akulah pokok anggur, dalam ayat 1. Saudara bayangkan ya, ini raja loh di atas segala raja, menggambarkan diri dan pribadi sebagai pokok anggur. Pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Tetapi saudara dan saya, seluruh umat Kristen, seluruh umat Allah, seluruh anggota jemaat digambarkan seperti ranting-rantingnya. Saudara, yang menjadi pertanyaan seringkali di dalam Alkitab, Yesus itu digambarkan sebagai singa dari Yehuda. Gagah, perkasa, garang, kuat. Yesus itu digambarkan sebagai surya kebenaran. Keren, saudara. Bintang timur yang gilang gemilang. Tapi kali ini Yesus memperkenalkan diri, akulah pokok anggur. Saudara, ini gambaran, ini analogi yang merendahkan diri sendiri bagi banyak agama-agama timur. Kok mau-maunya Kristus seperti itu? Saudara lihat, ini adalah sebuah gambaran kesederhanaan yang diberikan Kristus. Karena itu dalam segala situasi dan kondisi kita akan tetap bisa bertahan kalau saudara menjaga hatimu. Saudara harus tetap rendah hati dan saudara harus hidup sederhana. Saudara, ini penting. Ke depan kita akan menghadapi hal-hal yang sulit. Sudah bukan zamannya kita cuma beli merek. Tapi belilah sesuatu dengan hikmat Tuhan. Memang Tuhan akan menuntun dan memimpin saudara, sehingga saudara bisa mengelola kehidupanmu secara benar. Saudara, kenapa Yesus berkata akulah pokok anggur? Karena bagi umat Israel, anggur ini adalah hal lazim yang ada di antara mereka. Jadi anggur itu bukan barang baru buat orang Israel. Jadi ketika Kristus berkata aku adalah pokok anggur,
Tetapi pokok anggur yang benar, Kristus ingin menunjukkan hal penting yang ada di tengah masyarakat dan perekonomian Israel itu adalah anggur. Jadi lewat ini Tuhan pengen menarik perhatian umat Israel. Dan hari ini walaupun saudara tidak terbiasa seperti kondisi perekonomian Israel dengan anggur, tetapi anggur ini buah yang lazim kita kenal banyak di pasar. Saya tidak percaya kalau ada satu orang pun yang hadir tidak pernah melihat buah anggur. Tolong kalau ada yang tidak pernah melihat buah anggur angkat tangan. Nggak ada kan? Nah, semua pasti pernah melihat buah anggur dan semua pasti tahu buah anggur itu seperti apa. Kalau sampai ada yang tidak tahu, mungkin bisa ditayangkan gambar anggur supaya tahu, ya. Nah, saudara, dengan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Ini hal yang sudah lazim, yang lumrah terjadi dan ada di tengah masyarakat, itu supaya orang bisa tertarik dan memperhatikan kenapa Kristus ini guru agung, di mana Nikodemus saja sampai takjub, orang Israel sampai takjub, pengajarannya penuh kuasa, mujizat, tanda ajaib, kesembuhan, kelepasan mengalir dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Kali ini berkata, "Akulah pokok anggur yang benar," karena Kristus ingin menarik perhatian umat, ingin menarik perhatian seluruh murid-murid, supaya mereka mengerti ada apa di balik metafora, analogi, penggambaran Yesus adalah pokok anggur yang benar. Saudara, ada banyak hal yang bisa dibahas di dalam Yohanes 15 ini. Tapi saya ingin kita memperhatikan ayat tentang ranting. Ayat 2. "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Saudara, kita fokus pagi ini tentang ranting, ya. Dari banyak bahasan, saya mengajak kita fokus kepada bagian ranting. Dengarkan baik-baik. Tanpa pokok anggur, maka ranting adalah bagian yang tidak ada gunanya. Kalau tidak ada pokok anggur, ranting adalah bagian yang lemah dan tidak berdaya, tidak ada gunanya. Kenapa? Ranting tidak bisa hidup sendiri di luar pokok anggur. Karena kita bicara tentang ranting dari buah anggur. Tanpa pokok anggur, ranting tidak dapat menghasilkan kehidupan sendiri. Tidak bisa. Karena ranting bergantung kepada pokok, di mana dia menyerap sari makanan, di mana dia mengambil air. Jadi kehidupan ranting itu berasal, didapat dari kehidupan yang dimiliki pokok anggur. Jadi ranting ini menggambarkan sebagai orang percaya, kita harus menyadari kalau saya tidak bergantung, tidak berharap, tidak mengandalkan hidup kepada Tuhan, maka saya bukan siapa-siapa. Maka kita seperti ayat-ayat tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pokok anggur dan ranting itu menggambarkan hubungan keintiman, kedekatan, persekutuan kita dengan Kristus. Coba saudara renungkan baik-baik. Bagaimana ranting-ranting ini yang melekat pada pokok anggur bisa berbuah. Saudara kalau baca ayat 1,
Nanti di rumah ya, sampai ayat 11 itu kata tinggal disebutkan sebanyak 11 kali. Kata tinggal disebutkan 11 kali. Kalau tidak percaya nanti periksa sendiri dan baca sendiri, hitung sendiri. Jadi ranting ini kalau tidak melekat, tidak tinggal dengan pokok anggur, dia akan dipotong, dia akan dibuang, dia akan dikumpulkan lalu dibakar. Karena apa? Tidak ada gunanya. Karena itu judul khotbahnya adalah hidup yang berbuah bagi Kristus. Kalau saudara tidak berbuah, hidup saudara tidak berguna. Bahkan ayatnya tadi berkata apa? Semakin dibersihkan, semakin dipangkas, semakin dibuat sedemikian rupa, supaya saudara dan saya yang sudah berbuah akan semakin berbuah. Lihat saudara, begitu indah ayat-ayat ini. Tapi apa sih artinya tinggal itu? Tinggal itu artinya saudara dan saya, juga para murid pada masa itu harus menjaga persekutuan pribadi dengan Kristus, sehingga seperti ranting, gambarannya kita ini harus menyadari kita ini lemah, Bapak Ibu. Kita ini tidak punya kemampuan, dan kita harus menunggu kekuatan karena kita dapat dari pokok anggur, di mana ranting ini menempel, di mana kita mendekat dan bergantung kepada Kristus. Sampai apa? Sampai kehidupan Kristus itu bekerja di dalam seluruh kehidupan kita, dan melalui seluruh areal aspek hidup kita, sampai dalam prosesnya ranting ini menghasilkan buah. Harus seperti itu. Lah yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kita ini sudah lama gambarannya menjadi milik Kristus, itu seperti ranting yang menempel tapi tidak berbuah. Atau ada yang berbuah tetapi buahnya sedikit. Bagi yang lain buahnya lebih banyak, tapi bagi yang lain buahnya lebih dan lebih banyak lagi. Tapi jelas yang Tuhan mau supaya kita seperti ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia harus berbuah banyak. Bukan tidak berbuah, bukan berbuah sedikit, tetapi berbuah banyak. Dan kuncinya hanya tinggal di dalam Kristus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, berbuah adalah bukti yang nyata, bukti yang tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang sudah tinggal di dalam Kristus. Saudara melihat sebatang pohon, saudara menilainya dari seberapa banyak buahnya, dari bagaimana buah ini dinikmati oleh orang lain. Sebagai ranting, saya tidak bisa menikmati buah saya. Yang menikmati adalah orang lain. Orang lain yang bisa menilai saudara, orang lain yang bisa melihat hidupmu. Saudara mungkin terbatas untuk melihat dan menilai diri sendiri. Sebagai ranting tidak mungkin berkata, "Hai buah, kamu berasal dari aku, sekarang aku akan makan buah ini." Tidak bisa. Ada ranting yang seperti itu? Tidak. Tapi siapa yang makan buahnya? Orang lain. Menikmati buahnya. Buahnya manis atau buahnya kecut? Buahnya pahit atau buahnya mendatangkan sukacita? Jadi berbuah adalah bukti bahwa saudara dan saya tinggal di dalam Kristus.
Tetapi sebelum berbuah, ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita harus punya hubungan yang benar dulu. Ranting ini harus hidup menyerap sari makanan, harus menikmati sampai bisa berbuah. Itu artinya apa, saudara? Dari tinggal, dari melekat sampai menjadi berbuah, itu secara rohani saudara bisa berbuah karena saudara dituntut memiliki kehidupan penyembahan yang benar. Saudara dituntut supaya bisa berbuah, hidup merenungkan, membaca, melakukan firman Allah. Saudara harus punya kehidupan doa yang benar. Saudara harus punya kemurahan hati. Saudara mengerti apa artinya pengorbanan. Saudara harus hidup taat akan firman. Saudara melibatkan diri di dalam pelayanan. Karena setiap kita dipanggil menjadi hamba Allah dan bukan hamba setan. Kalau hamba setan itu menggoda manusia, tetapi hamba Allah itu melayani sang raja, sang Allah. Gak ada yang amin. Saudara tidak boleh lagi hidup sembrono. Saudara tidak boleh lagi hidup kembali kepada pola hidup yang lama, di mana saudara suka mengutuk orang, saudara suka mengucapkan sumpah serapah, saudara bersungut-sungut, saudara melakukan tindakan amoral dan sebagainya, hidup dalam kejahatan tanpa pernah sadar dan mengerti bahwa itu tidak boleh dan harus ditinggalkan. Saya kurang tegas bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah tegas. Gak ada saudara yang amin. Berapa banyak saudara berkata saya ranting, melekat sama pokok anggur, saya punya hubungan yang benar sama Tuhan, sama Kristus. Saya tanya, hidup penyembahan saudara bagaimana? Hidup saudara mengenal firman bagaimana? Hidup pengorbananmu bagaimana? Hidup pelayananmu bagaimana? Hidup di dalam keseharianmu ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi pergumulan, bagaimana? Masih banyak yang punya pola hidup yang lama, hidup di dalam kesembronoan, terus berputar-putar, selalu di dalam keadaan yang tetap sama, gak pernah lulus dari ujian kehidupan. Saya gak heran, makanya terus seperti itu. Saudara harus keluar dari pola kehidupan yang lama. Saudara harus berbuah, bahkan berbuah dengan lebat, berbuah dengan banyak. Kalau tidak, akibatnya apa? Lihat ini, ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Artinya apa? Saudara tidak bisa pura-pura. Enggak kok saya ibadah kok. Enggak kok saya Kristen kok. Enggak kok saya tahu firman. Enggak kok saya baca Alkitab. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Sekali lagi, Tuhan yang menilai. Ia akan dibuang keluar. Seperti apa? Ranting. Kenapa? Jadi kering. Lalu dikumpulkan orang. Diapakan? Dicampakkan ke dalam api. Lalu artinya apa? Hidup seperti ini tidak ada gunanya. Saya tidak pernah ketemu orang berkata, Pak tolong Pak, kalau punya ranting kumpulkan Pak, jangan dibuang, jangan dibakar. Anda mau pakai untuk apa? Saya akan pakai Pak ranting-ranting ini untuk membangun rumah. Tidak ada. Bisa ranting untuk membangun rumah? Ini bukan film kartun Bapak Ibu. Bahkan saya tidak pernah ketemu orang berkata, Pak kalau punya ranting Pak kumpulkan, saya mau buat kandang. Bahkan untuk kandang saja nggak bisa. Mungkin untuk sangkar burung masih oke, masih bisa. Tapi artinya apa? Kegunaannya sangat-sangat minim. Tidak ada gunanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus. Saudara dan saya adalah ranting. Seringkali kita berkata apa, Pak, saya ini kurang melekat apa Pak sama Tuhan. Keluarga saya, emak saya, engkong saya, nenek saya, ya oma saya, bahkan mbah buyut saya, cangga saya. Sudah, saudara mau ngomong berapa generasi di atas saudara, semuanya Pak, itu cinta Tuhan. Bagaimana saya dibilang ranting yang tidak berbuah? Saya minggu Pak, tidak cuma bawa Alkitab.
Alkitab saya kempet, Pak. Gak peduli saudara kempet di bawah ketiak sekalipun, kalau saudara tidak melakukan isi firman Tuhan, saudara ranting yang tidak berbuah. Saya kurang bagaimana, Pak? Umur saya 50 tahun. Dari sejak balita, saya ini, Pak, anak sekolah minggu. Itu guru saya ada di situ. Bapak nggak percaya saya. Saya ini cinta Tuhan, Pak. Kalau ke gereja saya pasti kasih persembahan. Saya dari rumah, Pak, ke gereja itu bayar, Pak. Ada transport. Bapak nggak tahu pertalite naik, tapi saya tetap setia, Pak. Itu bukti saya ini berbuah. Saya tinggal. Saudara, berapa banyak orang yang berkata seperti itu? Tapi kenyataannya begini loh, kenyataannya seperti ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Artinya begini, jadi ranting-ranting ini memang kelihatannya nempel kepada pokok anggur. Tapi setelah dinilai, dievaluasi, diperiksa, ternyata ada ranting yang sudah nempel tapi tidak berbuah. Betul nggak? Nah itu seringkali kita pikir, saya kurang setia gimana sama Tuhan. Setiap perjamuan kudus saya selalu nomor 1, menikmati tubuh dan darah Kristus. Bagaimana saya disebut tidak berbuah? Loh, yang lain berkata, walaupun saya, Pak, bukan dari kecil saya adalah Kristen, tapi begitu saya kenal Yesus, Pak, saya berapi-api, saya bersungguh-sungguh. Iya, waktu Minggu. Nah, Senin sampai Sabtu kemana? Senin sampai Sabtu, ya namanya juga manusia, Pak. Gak ada yang sempurna. Jadi Senin sampai Sabtu ya terkadang saya ke dukun. Itu ranting yang tidak berbuah. Oh, kalau baca, Pak, majalah nomor 1 yang saya cari Ramalan Bintang. Saudara, berbuah nggak ini? Saya paling seneng, Pak, kalau baca prediksi tokoh politik, prediksi ekonom, prediksi bulan bintang, prediksi apa lagi? Ya prediksi tentang situasi apa yang akan terjadi. Saya paling seneng. Loh, kenapa nggak mau ambil yang lebih pasti? Firman Tuhan lebih pasti daripada semua praktisi maupun konsultan ngomong apa yang akan terjadi. Mereka semua meramal, tapi Alkitab sudah tahu apa kenyataan yang akan terjadi. Apa kenyataannya? Apa kenyataannya? Pengen tahu Bapak Ibu? Apa kenyataan Tuhan untuk anak-anaknya? Ayo, Mazmur 107 ayat 1. Apa kenyataannya? Gak peduli apa keadaan saudara, gak peduli bagaimana saudara hari-hari ini. Mazmur 107 ayat 1. Ini kenyataan yang akan terjadi dalam hidupmu, dan katakan amin. Silakan, Mazmur 107 ayat 1. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur saja sama Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berubah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Suami bisa meninggalkan istri, banyak. Istri meninggalkan suami, banyak. Anak meninggalkan orang tua, banyak. Orang tua meninggalkan anak-anak, banyak. Maksud saya banyak juga. Banyak kan bahasa Madura. Saya mah banyak. Bahasa Mandarinya apa ya banyak ya? Hento. Jangan dibalik lentu, bukan lentu, hento. Kalau mau belajar bahasa Mandarin, silakan kepada beliau. Ya, hento. Banyak saudara, banyak. Dan itu fakta. Jadi Bapak Ibu dan Saudara semua yang saya hormati, sebelum kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus sebagai ranting, jangan pernah mengira bahwa saudara telah menjadi ranting yang berbuah, padahal banyak yang tidak berbuah. Saya sudah jelaskan. Jangan sampai saudara, orang sini berkata kecelik, ngiro sudah berbuah tapi ternyata tidak. Mengapa? Mengapa ini bisa? Ya, saya harus jujur ngomong, karena banyak kesamaan antara ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah.
Jadi perbedaannya itu tidak banyak orang yang bisa tahu. Yang mereka lihat adalah kesamaannya. Kenapa saudara? Karena ranting ini sama-sama menempel. Baik yang berbuah maupun tidak berbuah sama-sama menempel pada pokok anggur. Jadi yang tidak berbuah maupun yang berbuah kelihatannya melekat. Kelihatannya dekat dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Dekat dengan Yesus, tetapi ternyata hanya sebatas rutinitas, sebatas agamawi. Saudara, kurang dekat apa Yudas Iskariot sama Yesus? Tidur juga bersama, pergi kemana-mana juga bersama, jalan pelayanan juga bersama. Bahkan apa saudara? Yudas Iskariot ini melihat dari dekat segala pelayanan Kristus. Tapi kemana akhir hidupnya? Tidak berbuah. Itu Yudas Iskariot. Apakah saudara mau menjadi seperti Yudas Iskariot? Jangan. Setiap kita tidak boleh. Tapi harus menjadi seperti yang lainnya. Yang begitu dekat dan mempertanggungjawabkan jawab sampai akhir hidup. Memuliakan Tuhan. Saudara, ranting yang berbuah itu bedanya benar-benar mengambil sari makanan dari pokok anggur. Itu bedanya. Jadi kalau ditanya kenapa ranting yang ini melekat tapi tidak berbuah, kenapa ranting yang ini dia melekat tapi berbuah? Karena bedanya yang berbuah ini benar-benar mengambil sari makanan dari pokok anggur itu dan akhirnya dia berbuah. Artinya apa secara rohani? Orang yang sudah melekat kepada Allah, menjaga persekutuan hidup dengan Allah, dan dia mengenal Allah dengan benar, lalu mengekspresikan pengenalan akan Allah secara tepat, akurat, sesuai firman Tuhan. Yudas Iskariot berkata, ini pemborosan. Minyak narwastu ini harganya sangat mahal. Oh, orang kerja 1 tahun cuma untuk beli 1 botol parfum ini. Saudara bisa bayangkan begitu mahalnya. Sekarang dipecahkan untuk meminyaki kaki Yesus. Saudara, Yudas Iskariot berkata, ini bukan pengorbanan, ini bukan pelayanan, ini nggak benar. Tapi Yesus berkata apa? Apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah tindakan profetik untuk mempersiapkan kematianku di atas kayu salib. Tetapi orang miskin selalu ada padamu. Saudara percaya atau tidak? Mau ada berapa ribu yayasan yang akan memberkati secara kehidupan sosial, orang tidak mampu, orang tidak punya, orang miskin akan tetap ada. Saudara pikir Amerika negara adikuasa, maju, superpower dan sebagainya, lalu tidak ada gelandangan? Banyak Bapak Ibu, sangat banyak. Saudara mau bilang LA bukan Lembah Arum, Los Angeles, banyak. Saya dulu heran, diundang, Pak ini pelayanan ya Pak, bisa? Ya di mana? Di LA. Saya pikir Amerika saudara. LA mana? Lembah Arum. Oh ya nggak apa-apa. Kalau Lembah Arum saya malah bisa, tapi kalau Los Angeles saya nggak bisa. Terlalu jauh saudara. Nah, ada banyak saudara orang yang berpikir, oh kalau di Amsterdam, oh kalau di Eropa, oh kalau di Perancis. Pernah ada seorang driver yang cerita, Bapak mungkin tidak percaya, saya ini Pak sekarang punya armada banyak di Bali ya. Tapi saya ini dulu seorang pegawai Pak, saya kerja, saya melanglang buana, saya ada di Perancis. Saya pikir Perancis negara maju, negara mewah, ya. Katanya di sana ada kota cinta yang namanya Paris. Ternyata Pak, banyak orang berbuat tidak senonoh di pinggir-pinggir jalan, banyak orang berzina di pinggir jalan, banyak orang yang hidupnya nggak benar, banyak gelandangan-gelandangan. Saudara, percayalah, kalau saudara mengenal Allah, saudara akan mengekspresikan kehidupan yang benar. Kalau saudara membantu,
Kalau saudara memberi, kalau saudara berkorban, saudara dasarnya jelas benar. Motivasinya benar. Saudara ngerti semuanya buat apa. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu ya, kedekatan dengan Tuhan itu memang dapat dibuat-buat. Bisa saja saudara. Saya sudah berikan contoh Yudas Iskariot. Orang dekat sama Tuhan itu bisa dibuat-buat. Percaya atau tidak? Saya ini mengamati ada satu ibu. Waktu itu dia belum menikah. Itu kalau masuk di gereja, bahkan belum mulai, dia sudah berbahasa roh, saudara. Berbahasa roh langsung. Terus berbahasa roh. Apalagi ketika penyembahan. Wah, bahasa rohnya tambah kenceng. Apalagi selesai, saudara. Wah, tambah. Tapi suatu hari saya lihat, loh, ibu ini kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan lagi? Oh, ternyata dia menikah. Setelah menikah dia menjadi pegawai. Pegawai dari sebuah rumah peribadatan tertentu. Jadi waktu itu menurut saya bahasa rohnya ini perlu diragukan dan dipertanyakan. Ternyata apa? Dia cuma ikut-ikutan. Dia cuma merasa itu yang lain berbahasa roh, kenapa saya enggak? Nanti dianggap saya enggak rohani. Jadi dia ngikuti, dia belajar, dia pelajari. Akhirnya 14, ibadah belum mulai pun dia sudah berbahasa roh kalau duduk. Saudara, kedekatan dengan Tuhan itu memang dapat dibuat-buat. Bisa. Kalau enggak ada orang Farisi. Enggak ada ahli-ahli Taurat. Apalagi ketemunya cuma 1 minggu 1 kali. Kita lihat satu dengan yang lain. Wah, ini malaikat-malaikat semua ini. Ini orang-orang yang baik dan benar semua. Tetapi kehidupan yang berbuah tidak bisa dipalsukan. Catat. Seseorang kelihatan dekat sama Tuhan, wah doanya luar biasa. Kalau doa itu kata-katanya seperti kitab Mazmur, Pak. Oh, puji Tuhan. Kalau doa Pak, kata-katanya seperti Amsal. Oh, puji Tuhan. Tapi Pak, perbuatannya lebih elek dari setan. Kurang bagaimana sudah? Jadi saya kasih tahu ya, untuk menunjukkan saudara dekat sama Tuhan itu gampang. Untuk mengelabui orang gampang, saudara. Tapi kehidupan yang berbuah saudara tidak bisa palsukan. Kenapa? Cepat atau lambat orang harus menikmati buah dari hidupmu. Saudara, dunia ini kecil. Tiba-tiba suatu hari ketemu, siapa? Itu, aduh. Yes, ojo. Siapa? Itu, aduh, jangan. Tapi kalau orang itu memang berbuah, saudara tidak pernah kenal orang itu, tapi nama saudara harum. Tidak tahu ceritanya bagaimana. Suatu hari saudara ketemu seseorang, ditanya ibadah di mana? Di gereja A. Siapa pendetanya? Ini. Oh, itu ya. Bagus itu. Untuk Tuhan, untuk Kristus. Saudara, mari semua bangkit berdiri. Coba periksa hatimu. Periksa hidupmu. Saya tidak mungkin membahas Yohanes 15 ini tuntas pagi ini, tidak bisa. Saya belum menjelaskan tentang bagian berbuah. Jadi kalau saudara berbuah itu nanti buktinya apa? Itu saya akan jelaskan berikutnya, ya. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini. Saudara merenungkan, saya ini sudah tinggal bener nggak sama Tuhan? Saya sebagai ranting sudah berbuah atau tidak? Ya, saudara yang tahu. Orang lain juga yang akan menikmati hasilmu. Siapa orang lain? Bisa suamimu, bisa istrimu, bisa orang tuamu, bisa anak-anakmu, bisa tetanggamu, bisa anggota jemaat yang lain. Amin. Haleluya. Saudara siap menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus? Saya rindu lewat firman ini saudara berkata, ya pokok anggur yang benar. Biarlah dengan kerendahan hati aku mau belajar menjadi ranting. Ranting yang berbuah, ranting yang sungguh-sungguh menjadi berkat dan bisa dinikmati
oleh banyak orang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The glory of God, kemuliaan Allah akan menyertai sidang jemaat sampai mereka keluar dari gedung gereja ini. Kemuliaan-Mu tetap menyertai mereka. Hadirat-Mu nyata dalam hidup mereka. Kekuatan yang baru, pertolongan, kasih setia Tuhan melimpah. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhir ibadah ini, terimalah setiap pujian penyembahan, persembahan, segala pengorbanan umat-Mu. Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran, pelayanan, pujian penyembahan kami, semua berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa berikan kami semua imunitas ilahi, kesehatan ilahi. Tuhan yang membuat kami berhasil dan sukses. Tuhan yang membukakan jalan dan memberikan kekuatan bagi kami. Kami menyatukan hati memberkati jemaat yang tidak bisa hadir. Yang karena satu dan lain hal dimanapun mereka berada. Beliau di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan, kebajikan anugerah Tuhan melimpah bagi semuanya. Oh, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, semua jajaran menteri, DPR, MPR, diberikan hati yang hormat, takut akan Tuhan. Demikian juga apa yang terjadi, apa yang harus diselesaikan di institusi Polri, di institusi TNI, semuanya Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membukakan jalan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, biarlah negeri kami menjadi negeri yang dipenuhi dengan karya Tuhan. Keselamatan melimpah mengalir. Dan kami juga berdoa dan menyerahkan untuk seluruh keberadaan bangsa dan negara kami. Juga bangsa-bangsa di Asia, bangsa-bangsa di seluruh belahan dunia ini. Biarlah kami semua menaruh hormat, kasih, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu mengucap syukur. Hamba-Mu menyerahkan saudara-saudara yang hari-hari ini harus mengalami pergumulan dengan keuangan, dengan kesehatan, dengan pekerjaan, dengan kehidupan sehari-hari, dengan masalah keluarga dan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan kami percaya Tuhan sudah menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Dan ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum engkau pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, mari arahkan pandanganmu kepada sorga. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Jangan takut, percayalah bahwa kasih setia Tuhan berlaku bagimu dan keluargamu untuk selama-lamanya. Belajarlah untuk mengucap syukur dan memandang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.